Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Anak-anakku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi fisika kelas 10 semester 1, yakni tentang hakikat ilmu fisika. Perkenalkan, nama Ibu Rasna Sorayati. Nah, teman-teman bisa manggil Ibu Nana, Ibu Rasna, dan apapun ya yang enak. Nah, di sini Ibu akan sedikit memaparkan materi mengenai hakikat ilmu fisika ya. Nah, baik. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni KD-nya menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat memahami hakikat ilmu fisika dengan sikap disiplin, jujur, dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi, karena sekarang masih ada situasi pandemi gitu ya, makanya kita masih belajar via daring. Makanya Ibu membuat video pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya, what is the physics? Apa itu fisika gitu ya? Karena ketika kita belajar sesuatu, kita pengen paham sesuatu, maka kita harus tahu nih maknanya. Kita harus kenalan dulu gitu. Makanya di sini Ibu akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan apa itu fisika. Nah, fisika sendiri secara etimologi bisa diartikan sebagai piskos gitu ya. Jadi dari bahasa Yunani yakni piskos atau fisis yang berarti itu adalah alam. Jadi fisika itu adalah cabang ilmu yang dia ada di cabang ilmu pengetahuan alam gitu. Hanya di fisika itu sendiri kita belajar tentang alam gitu. Kemudian secara teknologi atau secara istilah ya panjangnya gitu. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat yang meliputi sifat fisis, kemudian komposisi, kemudian perubahan, serta nanti kalau di fisika itu kita belajar tentang energi. Itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang menggelitik gitu ya. Mengapa sih kita harus belajar fisika gitu? Mengapa? Gitu. Capek-capek kok kita harus belajar fisika ya. Pada umumnya, pada dasarnya, pada hakikatnya, kita mempelajari sesuatu ilmu yang ada di muka bumi ini ya dalam rangka mentadaburi kebesaran Allah gitu. Namun secara ilmiah, kenapa kita harus belajar fisika? Faktanya, ketika kita belajar fisika, kita akan dilatih nih berpikir logis. Artinya kita harus memikirkan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang logis, artinya masuk akal dengan memahami konsep dan fakta-faktanya. Yaitu kemudian mengerti ini ketika kita belajar fisika, kita diajarkan untuk mengerti fenomena alam. Yaitu kemudian fisika itu sendiri dia sangat relevan atau dia erat kaitannya dengan bidang sains yang lain. Yaitu bidang sains yang lain itu kayak apa? Kayak biologi, kemudian kayak kimia, kayak astrofisika, kemudian astronomi, kemudian geografi, erat kaitannya dengan ilmu sains-sains yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya fisika itu selalu akan mengikuti perkembangan teknologi. Karena ketika kita melihat ya, apapun yang ada di keadaan di muka bumi ini, di dunia ini gitu ya, sekarang di zaman ini teknologi itu sangat berkembang. Nah, perkembangan teknologi ini tidak akan lepas dari yang namanya fisika. Gitu. Ya. Nah, kemudian hakikat ilmu fisika. Apa sih hakikat ilmu fisika? Ya, tadi kita udah tahu ya pengertian fisika, bahwasanya fisika itu adalah ilmu tentang tentang alam, kemudian nanti komposisi dan lain sebagainya. Ketika kita belajar fisika, maka fisika itu akan berkedudukan gitu ya sebagai fisika itu sebagai produk. Kemudian fisika itu sebagai proses, kemudian fisika itu sebagai sikap. Maka ketiga komponen ini adalah dasar dari
ilmu fisika. Itu ilmu pengetahuan, ilmu sains, dia akan memiliki kedudukan seperti ini. Yaitu kemudian Ibu akan bahas ketiga materi ini ya. Nah, sini fisika sebagai produk. Apa sih Bu maksudnya? Fisika sebagai produk ini dimaksudkan sebagai kumpulan pengetahuan dari hasil penelitian. Kita tahu bahwa di dalam dunia ilmu pengetahuan akan ada hasil penelitian, hasil eksperimen. Yaitu hasil eksperimen ini akan menghasilkan suatu produk, suatu wujud ya. Suatu wujud ini diantaranya, yakni fakta, kemudian ada konsep, ada prinsip, ada hukum, ada rumus, ada teori, serta ada model. Yaitu di mana fakta itu sendiri adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Misalkan buah itu jatuh akan ke bawah, itu faktanya kan. Gitu. Kemudian konsepnya konsep-konsep dalam fisika, kemudian prinsip gitu. Ketika kita pengen menerbangkan pesawat nih, maka pesawat itu menggunakan suatu prinsip, disebut sebagai prinsip Bernoulli. Contohnya kayak gitu. Kemudian hukum. Nah, ini udah banyak ya hukum-hukum dalam fisika. Mungkin dulu waktu SMP teman-teman kenal dengan yang namanya hukum. Ada hukum Ohm, ada hukum Archimedes, makanya ada hukum Newton. Nah, inilah produk dari fisika. Kemudian rumus, tentu yang paling menarik di dalam fisika, yang paling umum dalam fisika itu ya fisika itu banyak rumusnya. Kenapa? Karena di suatu produk dalam fisika itu dinyatakan dalam suatu rumus gitu, atau persamaan. Kemudian fisika juga akan menghasilkan sebuah teori. Nah, teori-teori ini adalah suatu hasil gitu ya, hasil dari pengetahuan, hasil dari penelitian yang memang bisa jadi tersanggahkan. Seperti halnya teori penciptaan alam semesta, kemudian teori perkembangan atom gitu kan. Nah, itu adalah salah satu produknya. Kemudian model itu adalah penduplikasian gitu dari suatu alam semesta. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam fisika itu kita kenal ada fisika sebagai proses gitu. Artinya langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Nah, untuk memperoleh tadi tuh yang kayak fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model, maka si fisika ini dia memerlukan suatu langkah-langkah ilmiah. Yaitu seorang peneliti, seorang ilmuwan, dia akan memperoleh suatu produk fisika gitu, produk pengetahuan, maka dia menjalani suatu langkah-langkah ilmiah gitu. Jadi setiap ilmuwan gitu, termasuk teman-teman semua, wajib mematuhi atau mengetahui metode ilmiah ini. Nah, metode ilmiah itu adalah suatu langkah-langkah gitu ya. Nah, yang pertama itu biasanya ketika kita meneliti, kita akan melakukan sebuah observasi gitu. Jadi artinya tuh kita mencari suatu masalah gitu. Kemudian ada dirumuskan permasalahannya apa, kemudian kita akan merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis itu artinya tuh dugaan sementara dari permasalahan yang kita lakukan. Ya, seperti halnya nanti akan ada LKPD yang Ibu bagikan. Nah, contohnya akan ada. Kemudian eksperimen. Nah, eksperimen itu adalah pencarian datanya. Jadi kita menguji kebenarannya lewat suatu percobaan. Kemudian adanya kesimpulan. Kesimpulan itu hasil dari eksperimen, data-data yang kita lakukan, data-data yang kita dapatkan, maka akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini dia akan menjawab suatu pertanyaannya dan sesuai nggak sih sama dugaan sementara kita, sesuai nggak sih sama hipotesis kita. Itu kemudian setelah dapat kesimpulan, maka kita akan menemukan suatu hasil. Nah, hasilnya itu apakah
nanti bisa menjadi suatu hukum, bisa menjadi suatu teori, dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya, ada fisika sebagai sikap. Artinya apa? Seorang ilmuwan, seorang yang dia menggunakan teori fisika, seorang yang akan melakukan eksperimen, maka dia harus memiliki suatu keyakinan dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh suatu ilmuwan itu. Apa sih? Apa saja gitu. Yang pertama itu dia harus memiliki sikap ingin tahu gitu. Mustahil ya kalau seorang ilmuwan itu dia nggak punya rasa keingintahuan gitu. Mau digali di mana tuh rasa penasaran. Jadi kalau seorang ilmuwan tuh dia punya penasaran, kenapa ya buah itu jatuhnya ke bawah gitu. Kenapa ya mobil itu kalau dikasih gaya yang sedikit kok nggak bisa maju ya, kenapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sikap ingin mendapatkan sesuatu, yaitu setelah dia itu tahu nih kenapa ya kayak gitu, maka dia itu pengen mencari tahu, ya, mendapatkan alat jawaban dari si pertanyaannya. Kemudian sikap kerjasama, karena seorang ilmuwan itu dia nggak bisa bermain sendiri dalam suatu penelitian, dia membutuhkan orang lain. Nah, ketika memerlukan orang lain ini, maka dia memerlukan suatu kerja sama. Kemudian sikap tidak putus asa, gitu. Karena kalau seorang ilmuwan itu dia memiliki sikap yang putus asa, udah gagal satu kali, ya udah dia nggak akan mau lanjutin lagi penelitiannya, nggak akan melanjutkan lagi eksperimennya. Maka dia bukan mencirikan suatu sikap gitu. Nah, kemudian sikapnya itu tidak berprasangka. Dia tidak akan menduga-duga sesuatu tanpa ilmu yang pasti. Gitu. Jadi dia mau hanya berprasangka. Gitu. Kemudian dia memiliki sifat mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan. Karena ketika kita belajar fisika, kita juga akan belajar mengenai sikap-sikap pribadi terpuji juga gitu. Nah, selanjutnya alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, tadi Ibu udah jelaskan mengenai hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah, kemudian apa sih sikap-sikap yang kita akan dapatkan ketika belajar fisika. Itu. Ini Ibu akan kirimkan ya LPPD-nya, dan teman-teman materinya akan mencakup tadi yang Ibu jelaskan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.